Iya. Tapi itu akan ada yang kedua kok. Ya, kita mau syuting tahun ini. Sekarang lagi nulis skrip. Habis Lebaran kita udah mulai persiapan. Tayangnya belum bisa diumumin tapi mau syuting. Gua ada pertanyaan tapi nggak tahu ini bisa dijawab apa enggak. Kalau nggak mau jawab nggak apa. Ya. Kalau dulu waktu zaman mungkin 2015-an Ya. ke atas itu film tuh yang gue lihat itu menggunakan orang-orang yang terkenal di sosial media buat jadi cameo. Iya. Buat jadi cameo. Ada masanya tuh ya. Iya, supaya ngedongkrak penonton. Iya. Emang berpengaruh itu ya? Iya. Sebenarnya kalau dibilang membantu promo pasti. Membuat jaminan laku enggak. Oke. Tapi kan at least mending kebantu daripada nggak ada yang bantu. Gitu kira-kira. Masuk akal nggak? Masuk. Makanya Dua-duanya nih cameo. mau pakai yang follower banyak sama yang nggak punya follower, dua-duanya belum tentu laku. Tapi paling nggak kalau gue pakai yang follower banyak, ketika ini awareness-nya lebih tinggi. Jadi kalau produser memilih ngajak selebriti atau sekarang tiktoker lah ya, gitu main film ya mungkin salah satu pertimbangannya itu. Gitu. Nggak salah-salah amat sih. Oh ini isu ini di Hollywood juga udah mulai rame gara-gara pemain-pemain film papan atas tuh yang followernya ini banget tuh jadi kayak selalu dijadiin kayak ini deh. Contoh terakhir tuh yang rame sih ini Zendaya. Okay. Zendaya kan dia main di Shrek tuh. Shrek yang baru kan diumumin tuh ada Zendaya. Itu yang nyinyir juga banyak. Masalahnya materi promonya tuh jualan Zendaya banget gitu. Ini mentang-mentang followernya ada berapa kali ratusan juta kali dia nggak tahu dah. Terkenal lah gitu. Jadi di sana juga di Hollywood juga gitu. Jadi ya. Tapi kan nggak tahu ya pakai tiktoker atau nggak pakai streamer mungkin ya streamer ya. Iya mungkin sekarang streamer. Ya pasti ada ngaruh membantu promo pastilah. Tapi kan nggak menentukan sukses nggak sukses juga sih sebenarnya. Berarti sukses dan tidak suksesnya film belum tentu dari ceritanya. Belum dari aktor ya? Iya dari ceritanya sih menurutku. Oke. Itu nomor satu. Nomor satu dari ceritanya berarti ya. Ceritanya sih. Dari ceritanya. Kalau gue ngeliat dari lu yang gue kagumin tuh satu sih pemilihan judul. Itu Iya. tai banget. Judul tuh susah loh. Judul tuh susah. Gila. Judul tuh susah. Memang susah. Dan kadang-kadang kalau lu nemu judul yang catchy tuh kayak ya itu aset yang penting banget sih. Jadi kalau kalian nemu judul yang menarik ya kayak gua nggak tahu ini ceritanya apaan tapi ini buat judul film. Iya, menarik. Lucu. Simpen aja siapa tahu ada yang mau bayarin ide lu dari dalam bentuk judul gitu. Karena judul yang bagus itu menurut gua bisa nyampein dua hal. Pertama ngasih tahu kurang lebih filmnya tentang apa, dan yang kedua ngasih tahu genrenya kira-kira apa. Itu yang susah banget, susah banget itu. Jadi ya kalau nemu judul WhatsApp gue lah, terus gue bayarin aja. Cek stop. Jadi kalau Kanas biasanya munculnya judulnya dulu atau ceritanya dulu baru kok Kanas pikirin judul? Jarang gue judul dulu. Cerita dulu pasti. Jarang cerita dulu biasanya baru nyari judul. Bukannya kayak judul tuh konsep dulu ya kayak misalnya Kadang-kadang judul Cinta bentar coba gue susah sinyal tuh juga lama tuh nyari judulnya tuh. Susah sinyal. Dan akhirnya susah sinyal karena di Sumba dan karena ibu sama anak ini nggak nyambung kan. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa nemu judul yang bisa kayak gitu-gitu enak tuh. Susah sih, susah. Tapi sampai saat ini kalau film-film itu bisa dibilang komedi sedih gitu ya, maksudnya. Maksudnya? Kayak ada sedihnya pasti. Drama. Ada apanya sih? Sebenarnya prinsip gua kalau komedi tuh sekomedi-komedi film komedi namanya cerita tuh penggeraknya harus drama sih. Sama halnya sebenarnya film apapun menurut gua film action pun sebenarnya baru bisa seru kalau ketika berantem tuh kita ada momen dramanya juga. Iya. Ada konfliknya apa? Iya, Berantemnya buat apa konfliknya. gitu. Hah? Berantemnya buat apa? Iya, berantemnya buat apa kalau latar belakang gebuk-gebukan doang mah bosen. film Indonesia yang kayak gimana yang bikin lu kayak anjing gua harus nonton? Atau harus viral dulu kah? Harus ramai dulu kah? Baru lu nonton atau karena aktornya kah? Direkomend sama orang-orang yang gua percaya aja sih. Oh, oke. Contoh filmnya apa kok? Apa? Akhir kali gua nonton film bioskop. Yang paling lu suka lah di Indo. Film Indonesia. Aduh, film Indonesia yang paling gua Di luar suka. karya lu ya, Kok? Iya kan anjir narsis banget. Apa tuh? salah satu film favorit gue sekarang udah di cancel sih kalau keluar sekarang sih. Quickie Express. Oh iya.
pelopor sekarang rusuh sih. Rusuh Tora Sudiro ya, Tora Sudiro, Tora Sudiro, Lukman Sardi, Aming. Itu Wiki Express tuh kayak ceritanya Gigolo nyamar jadi tukang delivery pizza, maksudnya kayak itu premisnya juga udah ngawur banget itu film komedinya. Film pertama dan terakhirnya Dimas J itu. Terus apalagi ya, banyak film Indonesia sekarang sih menurut gue bagus-bagus. walaupun nggak sebagus lu ya. Iya, enggak bro, enggak. Indonesia keren-keren lah. Oh, ada ritualnya nggak kalau lu nulis skrip? Ritual nulis skrip tuh kata Panda ada nggak? Harus di tempat yang mana kan? Feng shui-nya. Sebenarnya sih menurut gua investasi terbaik kalau lu mau jadi penulis ya, mau nulis skrip, mau nulis buku, nulis apapun lah, investasi terbaik selain ya itu laptop karena lu bisa nulis kan. Investasi terbaik itu adalah headphone yang bagus. Karena kalau lu udah pasang noise cancelling dan musik yang lo suka tuh kayak udah safe zone lah gitu, kayak udah tenang aja dimanapun lo berada tuh udah kayak in the zone gitu. Karena nggak bisa terlalu manja juga. Kalau nulis tuh diromantisasi kayak harus nunggu harus apa, kagak bakal nulis sih menurut Nggak gue. akan kelar ya? Nggak akan kelar, harus dipaksa. Oh jadi lo orangnya yang paksa jalanin aja dulu, terus nggak ada yang kayak mut-mutan gitu. Kalau ngikutin mood, soalnya nulis tuh susah. Kadang-kadang kita tuh kayak bersembunyi di balik mood atau kayak ngerasa belum mood gitu, padahal Jadi jangan emang nggak berani ngadepin masalah aja. Nulis itu kan penuh masalah ya, kayak abis ini karakternya ngapain lagi ya gitu. Lu nggak punya ide terus lu belum mood, padahal bukan belum mood, lu malas aja, malas mikir. Kata-kata buat orang mut-mutan kok. Iya, yang Kata-kata Nggak profesional. Ya, Nggak profesional. Iya. Ngomong jorok nggak apa ya? Ngomong jorok. Apa? Anjing-anjingin aja kok. bukan mut-mutan kali, lagi banyak masalah hidup kali enggak. Lagi banyak. Ya. Enggak sih. Enggak sih ya. Random dia aja gitu. Emang Enggak sih. Seniman biasanya gitu. dia bikin Seniman film. biasanya gitu. Seniman tuh biasanya harus ini Arab gitu. Iya. Ya betul. Ya betul. Coba kasih gini, kita kasih dia pembelaan. Kenapa? Ya. Coba jelaskan Kenapa lu versi suka? lu. Ya nggak mut aja anjing. Emang harus muter marah. Oh, Ya kasih apa yang ada. Sorry. Maksud gua ya ya ngamut aja. Masa harus muter terus? Itu kalimatnya cuma di deliver dengan baik. Kan enak sih dengarnya. Iya. Maaf ya. Maaf. Berubah mode aja. Ya, tapi nggak mut aja gitu kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita petik hari ini adik-adik, lu boleh mut-mutan tapi lu harus ada di levelnya Reza Arab. Siap. Bener dong. Kalau lu udah jadi dia, lu mut-mutan boleh. Kalau lu belum jadi dia, jangan mut-mutan. Lu mut-mutan aja belum tentu sukses. Lu kalau nggak mut-mutan apalagi mut-mutan ya. Pointer saya kemut-mutan. Iya. Kok bisa sih Arab bukan ya? Apa sih? Karena dia Arab. Bebas. Jauh. Siap superstar. Nah, kok coba lu mau disordet nih kok. Disordet. Pilih salah satu. Enggak disordet, saya ada 4 soalnya. Pilih salah satu tapi jangan mikirin uangnya. Oke. Oke. Stand up. Juri stand up. Anjing. Aktor atau sutradara. Sutradara lah gampang. Sutradara itu profesi yang menurut gue magis karena lu bisa create something out of nothing gitu loh. Jadi kepuasannya ketika karyanya jadi tuh lebih satisfying daripada mungkin 3 profesi yang lain menurut gue ya. Kayak anjir gue yang ngedirect nih film ini gitu. Jadi ada rasa itu. fulfillment. Sama gak rasanya kayak sama musisi bikin lagu gitu? Kurang lebih kok. Bikin Misalnya karya ini. album kali ya. Album, ya. Kalau bikin lagu kayaknya bikin lagu Satu tuh doang kayak ya? bikin satu adegan atau satu sekuen kali ya. Bikin album berat. Bikin album berat. Bikin album sih. Gue rasa bikin album tuh kayak hard work lah gitu. Tapi tolak ukurnya tuh dari ini ya, maksudnya jumlah penonton tuh mempengaruhi kepuasan Karnas gak sebagai Apa nih? Kenapa? Jumlah ya sebenarnya jumlah penonton tuh pertanggungjawaban ke investor aja ya. Ya kemarin kan gue Desember Cinta Kasih Drama Korea 50.000. Ya gue mah namanya film nggak bisa semuanya juta-juta kan. Kita kan ya namanya film kan pasti ada kayak gitu-gitunya. Cuman kan lebih ke pertanggungjawaban ke investor ya. Maaf.
Sorry rugi. Saya coba tembus di film berikutnya. Gitu. Ada kayak gitu. Ada. Iya. Kan Ya, ini ada situ yang ya tapi kan kemarin udah menang banyak ya udahlah ya gitu ada gitu. Ya, Iya iya iya. itulah. Kenapa? Dengan level lu sekarang, emang lu masih butuh investor kok? This is so Gini, random. ya, gue ngerti pertanyaan lu, cuman kalau full invest sendiri kayaknya gue nggak bisa handle stresnya sih sejujurnya. What do you mean? Karena film tuh gambling lah. Iya, memang. Iya, kalau misalnya nih bikin film misalnya Amit. berapa M gitu ya, Iya. 10 M gitu. Iya. Gue berdua kan partner gue Dipa, kita patungan 5 M, udah biar untungnya nggak usah dibagi-bagi, kita aja modalin diri. Iya. Stresnya gila. Ngerian sih, stres. Pressure banget ya Iya. kayaknya. Lah iya dong. Iya, iya. Kalau nggak balik gimana? Mikirin gitu Ini hasil mah. juga. Kalau Iya, nggak karena gimana? kita Chinese. Ah. Bukan soal Chinese ya. Gini, kalau duit gue 1 triliun, mungkin nih keluar 10 M gue merem ya, gampang. Itu kan gue nggak sebanyak itu juga duit gue rap. Jadi kan Berapa kalau duit lo? Ya. Kisarannya kasih rekening ya, bener ya. Namanya BCA dulu. Yang Namanya rela BCA. itu. Higher lower kali ya. Jadi kayak Buff kali. kalau modalnya kalau chip innya internal terlalu gede, gue nggak jujur gue nggak sanggup nanggung Dan lu juga stresnya. nggak concern untuk directnya juga. Iya, even Semua. walaupun gue nggak direct pun, misalnya gue produce yang direct orang lain, buat gue stresnya akan terlalu gila sih. Oh iya ya. Bisa duitnya kebanyakan ya? Bukan. Iya, nggak ada. Bukan. No. Maksud gua, ya itu gua balik lagi kalau misalnya gua bisa handle ini semua sendiri, ya kenapa gua mesti ada orang lain untuk kalau gua? Karena perjudian lo gini, oke, gimana ya perspektifnya? Gue ngerjain film aja, gue udah menginvestasikan seluruh waktu gue nih. Betul. Itu aja udah investasi yang gila banget gitu. Iya. Gue harus jauh dari keluarga dan segala macam. Ditambah lagi duit gue juga gede, gue Taruh, taruh situ. iya, iya. Wah itu kayaknya bakalan sepaneng sih kayak. Pikiran. Oh, pikir aduh ini udah bener belum ya keputusan gue yang ini, strateginya begini udah bener belum ya gitu, jadi Dan stres sih Raf. secara posisi lu jadi nggak fokus gitu gak sih lo ya? Iya karena ya gitulah Parno pasti. Iya.